Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu untuk belajar materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia juga perlu untuk mengetahui bagaimana sistem hukum dan peradilan yang diterapkan di Indonesia. Selain itu juga kalian diharapkan untuk bisa mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian bisa mendeskripsikan dan menyajikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, perlu kita ingat kembali bahwa Indonesia sudah jelas merupakan negara hukum. Hal tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu sebagai peringatan kembali. Yang kedua, terkait dengan sistem hukum di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, terus kemudian hukum agama dan hukum adat. Mengapa hukum Eropa? Kita perlu flashback kembali bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Oleh karenanya sistem hukum yang diterapkan di Indonesia juga merupakan hukum campuran dari Eropa. Yang kedua, hukum agama. Kita tahu bahwa Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Otomatis dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum Islam juga diterapkan di Indonesia, Misalnya seperti undang-undang perkawinan, terus kemudian harta waris dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah hukum adat. Karena kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali adat-adat ataupun hukum adat yang berlaku, otomatis juga itu dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Anak-anak, terkait dengan hukum ini saya ambil contoh dari Aristoteles Aristoteles itu merupakan seorang filsuf dari Yunani kuno menyatakan bahwa hukum itu adalah sebuah sekumpulan aturan yang dibuat untuk dipatuhi Jika tidak dipatuhi maka akan ada sanksi yang diterima bagi pelanggarnya Sudah jelas bahwa hukum adalah sebuah aturan untuk dipatuhi Kalau misalkan tidak dipatuhi otomatis akan ada sanksi yang akan diterima oleh pelanggarnya. Terus yang kedua, terkait dengan unsur hukum unsur hukum ada 4. Yang pertama adalah berisi perintah atau larangan, sudah jelas. Yang kedua, hukum tersebut dibuat oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, hukum itu sifatnya memaksa bagi siapapun, Dan yang keempat, sanksinya tegas. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang melanggar peraturan tertentu, maka harus dikenakan sanksi, Kemudian yang ketiga, ada tujuan hukum. Tujuan hukum itu pada hakikatnya itu untuk mewujudkan keadilan, keamanan dan juga ketentraman. Itu tujuan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan hukum Penggolongan hukum kalian bisa baca di sumber lain bahwa penggolongan hukum di Indonesia juga terbagi menjadi beberapa bagian Kalian bisa baca ada berdasarkan bentuknya terus kemudian berdasarkan wilayah
berdasarkan fungsi, terus jika dilihat berdasarkan bentuk, itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Terus kemudian jika dilihat berdasarkan wilayah yang berlaku, yaitu ada lokal, nasional, dan internasional. Terus kemudian jika dilihat dari berdasarkan fungsinya, itu hukum ada yang bersifat material dan formal. Untuk selebihnya nanti kalian bisa baca sendiri ya di buku paket ataupun sumber lain yang relevan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sumber hukum ya. Sumber hukum ini merupakan ya segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan tertentu ya sehingga dijadikan sebagai salah satu rujukan atau pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya yang berkaitan dengan hukum ya. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang ini sifatnya tertulis ya dalam lembaran ya, terus kemudian digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum ya. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan ini bentuknya tidak tertulis ya, misalkan aturan-aturan adat yang berlaku dan itu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum ya. Terus yang ketiga adalah jurisprudensi ya. Jurisprudensi itu merupakan suatu keputusan hakim terdahulu ya yang digunakan kembali untuk menyelesaikan suatu kasus permasalahan yang sama ya. Sehingga kalau misalkan ada suatu kasus yang terdahulu diselesaikan ya, maka dapat digunakan kembali untuk permasalahan kasus yang sama karena belum ada hukum yang mengatur tentang itu ya. Terus kemudian yang keempat ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih ya dengan tujuan untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya yang menjadi kepentingan bersama dari dua negara atau lebih yang bersangkutan ya. Terus kemudian yang kelima ada doktrin ya. Doktrin itu merupakan pendapat ahli hukum ya, ahli hukum terkemuka yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum ya. Anak-anak, yang selanjutnya adalah tata hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Tata hukum ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, yang tentunya berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita tahu bahwa sebagian besar ya hukum itu menjadi dasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar ya. Oleh karenanya Undang-Undang Dasar menempati posisi tertinggi ya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu berada di bawah Undang-Undang Dasar ya, yang bersumber ya berdasar ataupun yang berlaku secara umum. Itu Undang-Undang Dasar menjadi pedoman ya bagi penyelenggaraan hukum yang berlaku. Terus yang kemudian yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya atau TAP MPR ya. Karena dulu kita sebelum diadakan amandemen ya, TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar ya dan di atas undang-undang. Jadi setelah reformasi TAP MPR ini tidak lagi termasuk terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Akan tetapi di tahun 2011 tepatnya di Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 TAP MPR ini kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki ya atau secara struktural itu berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terus kemudian yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Ini dibentuk oleh DPR ya dengan persetujuan presiden ya. Di mana undang-undang ini disetujui ya. Yang tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan tertentu ya yang bersifatnya memaksa ya atau genting, maka boleh untuk dibuat peraturan
pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Terus yang keempat adalah peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah juga sama ya, yaitu ditetapkan oleh presiden ya. Untuk apa? Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ya. Yang kelima ada peraturan presiden ya. Peraturan presiden ini dibuat oleh presiden ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang ya. Atau juga bisa diartikan sebagai apa? Sebagai materi ya untuk melakukan suatu perintah atau peraturan pemerintah tersebut ya. Terus kemudian yang keenam ada peraturan daerah provinsi ya, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota yang itu diatur oleh pemerintah ya. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota ya. Selanjutnya tentang sistem peradilan di Indonesia ya, bahwa kita sudah tahu Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya hukum menjadi landasan utama dalam kehidupan ya. Dalam sistem peradilan di Indonesia itu menerapkan sistem peradilan yang berjenjang ya. Jadi setiap lembaga punya tugas masing-masing dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum ya. Yang pertama, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa itu peradilan dan pengadilan ya. Peradilan itu adalah proses yang dijalankan di pengadilan ya, yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, pemutusan dan mengadili suatu perkara. Itu peradilan ya, prosesnya. Terus kemudian pengadilan itu adalah badan atau instansi yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu perkara ya, yang berkaitan dengan pemeriksaan ya, mengadili dan memutus suatu perkara. Selain itu, kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana prosedur peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada penyelidikan, ya, kedua ada penyidikan, terus kemudian penuntutan, persidangan sampai dengan vonis ya. Apabila nanti ada suatu orang yang dinyatakan memang bersalah ya. Penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, yang bertujuan untuk mencari tahu apakah orang yang disangka itu misalkan bersalah, bukti-buktinya benar atau tidak ya, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan untuk mencari bukti-bukti tertentu yang berkaitan dengan kasus yang dijadikan sebagai suatu permasalahan ya. Terus kemudian ada penuntutan ya. Penuntutan itu dilakukan oleh jaksa ya, dengan tujuan untuk memberikan hukuman ya terkait dengan kasus yang dijalani oleh orang yang dianggap istilahnya sebagai suatu tersangka ya, sampai nantinya divonis oleh hakim dalam persidangan ya. Di persidangan juga sama ya, diadili terus kemudian dicari dan dibenarkan ya, misalkan bukti-buktinya ya, diselidik ya, diperiksa ya, saksi-saksi sampai dengan pembacaan vonis oleh hakim ya. Itu prosedur peradilan di Indonesia ya. Terus kemudian terkait dengan alat kelengkapan peradilan di Indonesia, ini ada beberapa ya, nanti kalian bisa cari tahu dari sumber yang relevan ya. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, ya, ketiga ada kehakiman, dan yang keempat ada advokat ya. Kepolisian ya, tugas pokoknya kita tahu bahwa polisi itu untuk apa? Memelihara keamanan ya dan ketertiban masyarakat ya. Itu tugas pokoknya ya. Terus kemudian yang kedua ada kejaksaan ya. Kejaksaan itu tugasnya apa ya? Tugasnya untuk sebagai penuntut umum ya, yang diberi wewenang ya untuk melaksanakan putusan pengadilan. Itu jaksa atau kejaksaan ya. Yang ketiga ada kehakiman ya. Kehakiman itu dilaksanakan oleh hakim tentunya ya. Tugasnya itu apa? Untuk menegakkan hukum ya.
dan juga keadilan tentunya. Dan yang keempat ada advokat, ya. Advokat itu tugasnya apa, ya? Ya, tugas advokat itu adalah memberi bantuan hukum, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya, yang pasti memenuhi syarat, ya, berdasarkan undang-undang. Advokat atau lawyer, ya, istilah lainnya. Terus kemudian ada klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, ya, mungkin kalian kelas 10 pernah belajar tentang lembaga-lembaga negara, ya. Kita coba untuk flashback kembali, ya, bahwa Mahkamah Agung itu sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, ya, di Indonesia, yang membawahi lembaga-lembaga peradilan yang lainnya, ya. Ada lembaga apa saja, ya? Ada peradilan umum, ya, peradilan agama, militer, tata usaha negara, ya. Peradilan umum terbagi menjadi apa, ya? Terbagi ada lembaga apa? Ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, ya. Terus peradilan agama, yaitu dikhususkan bagi penyelesaian suatu permasalahan, ya. Ini dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam, ya, terkait dengan perceraian, hak asuh anak, ya, misalkan harta gono gini dan lain sebagainya. Terus kemudian peradilan militer ini dikhususkan bagi penyelesaian kasus permasalahan yang di lingkup militer saja, ya. Terus kemudian peradilan tata usaha negara, ya, itu digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa, ya, antara pemerintah dengan masyarakat ataupun badan hukum lainnya. Terus kemudian selain itu juga ada Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi tugasnya apa? Yang pertama kita sudah tahu dulu kelas 10, ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu bertugas apa? Menguji undang-undang, ya, terhadap undang-undang dasar, ya. Terus kemudian yang kedua apalagi, ya, dapat membubarkan partai politik apabila partai politik tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, ya. Terus kemudian bisa menyelesaikan atau memutus, ya, perselisihan dari hasil pemilihan umum, ya. Biasanya ada yang suka mengajukan banding, ya, terkait dengan penyelesaian sengketa di pemilihan umum, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Terus kemudian Komisi Yudisial, ya. Komisi Yudisial itu tugasnya apa, ya? Tugasnya itu untuk apa? Untuk melakukan pengawasan, ya, terhadap Hakim Agung, ya, baik pencalonan, ya, terus kemudian penentuan dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, ya, mandiri dan bebas tentunya dari pengaruh atau pihak manapun. Itu tugas dari Komisi Yudisial, ya. Oke, anak-anak, terkait dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, oleh karenanya kita perlu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira sikap mana yang sesuai dan tidak sesuai ataupun mungkin bertentangan dengan hukum, ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Yang pertama di lingkungan keluarga, misalkan kita ambil contoh seseorang yang patuh terhadap orang tua maupun melawan orang tua, yaitu contoh di lingkungan keluarga. Terus kemudian di lingkungan sekolah misalnya apa? Ya, patuh terhadap tata tertib sekolah. Tapi di sisi lain juga ada yang melanggar, ya. Terus yang ketiga apa? Contohnya di lingkungan masyarakat, ya. Ada yang patuh terhadap norma di masyarakat, tapi juga ada yang melanggar, ya. Terus kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara, ya, misalnya apa? Ada yang patuh bayar pajak, tapi di sisi lain juga ada yang menghindari untuk membayar pajak, ya. Oke, itu dia anak-anak sikap yang sesuai dan bertentangan dengan hukum, ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk materi, ya, pembahasan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat tentunya dan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian untuk penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.